Sebagai akibatnya, tentu itu melanggar syarat-syarat yang ditetapkan Tuhan bagi pewaris tanah suci. Nabi dan keruntuhan uang kertas. Yang juga menjadi masalah kritis yang sangat penting adalah umat muslim harus dengan hati-hati mempelajari nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keruntuhan mata uang artifisial sekuler kertas, plastik, uang elektronik, dan lain-lain. Abu Bakar bin Abi Maryam radhiyallahu anhu melaporkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, suatu waktu pasti mendatangi umat manusia saat tidak akan ada yang tersisa yang berguna atau bermanfaat kecuali dinar dan dirham, koin emas, dan perak. Musnad Ahmad. Nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut hampir menjadi kenyataan. Sistem keuangan saat ini menggunakan kertas untuk membuat uang itu adalah tipu daya yang besar. Uang artifisial sangat berbeda dengan uang nyata. Uang nyata memiliki nilai intrinsik, sedangkan uang artifisial tidak. Nilai uang artifisial adalah yang diberikan padanya oleh daya pasar. Nilai pasarnya hanya berlaku selama ada keyakinan publik padanya dan permintaan untuknya di pasar. Permintaan sendiri berdasarkan pada kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang dapat dimanipulasi. Jadi, selama pemerintah mengontrol yang dikenal dengan pasar mata uang yang bebas, maka mereka dapat turun tangan untuk melindungi kepercayaan publik. Namun saat ini, pasar mata uang dikuasai oleh daya spekulatif yang jahat, daya yang dibahan bakari oleh kerakusan tanpa belas kasih. Apapun yang secara serius mengganggu kepercayaan pasar dapat menyebabkan pelarian besar-besaran para spekulan yang akan mewujudkan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan. Keruntuhan uang kertas akan membawakan keberhasilan final bangsa Eropa dalam perjuangan mereka selama lebih dari 1000 tahun untuk menjadikan umat Yahudi sebagai penguasa seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki uang nyata akan bertahan dalam keruntuhan uang artifisial. Sedangkan para spekulan yang dengan berhasil mengeksploitasi keruntuhan tersebut akan mendapat keuntungan terbesar. Masyarakat luas akan kehilangan kekayaan mereka dan diperbudak. Mereka akan terperangkap dengan kertas tak bernilai yang selama ini dipertunjukkan sebagai uang. Itulah bencana holocaust finansial yang pasti akan terjadi. Orang-orang lainnya pun, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ini memprediksikan keruntuhan finansial tersebut. Judy Shelton, contohnya, melakukannya dalam bukunya yang berjudul Money Meltdown, Restoring Order to the Global Currency System. Keruntuhan uang, tata ulang sistem mata uang global, New York, Delphi Press, tahun 1994. Kita seharusnya tidak lupa dan tidak boleh membiarkan dunia lupa pada keruntuhan dolar Amerika Serikat yang dramatis dan tidak terduga pada Januari tahun 1980 saat nilai dolar terhadap emas jatuh sampai $850 untuk 1 ons emas. Keruntuhan dolar Amerika Serikat ini terjadi akibat keberhasilan revolusi Islam anti-Barat di Iran yang memberikan sumber minyak Iran yang berlimpah kepada pemerintah Islam yang anti-sistemik. Keruntuhan yang serupa terjadi pada tahun 1973 setelah Perang Arab-Israel dan embargo minyak Arab terhadap AS. Nilai dolar Amerika Serikat jatuh 400% yakni dari $40 Amerika per ons emas menjadi $160 Amerika. Kenyataannya, keruntuhan sistem moneter internasional akan terjadi saat umat Yahudi memutuskan untuk meruntuhkan dolar Amerika Serikat. Mereka dapat melakukan itu kapanpun, karena dolar Amerika Serikat terbuat dari kertas dan mengandung tipu daya yang pada intinya tidak bernilai. Saat dolar Amerika Serikat runtuh, maka semua mata uang kertas lain di dunia pun runtuh. Yang paling diuntungkan dari keruntuhan tersebut adalah negara Israel, karena merekalah yang mengontrol bank-bank, yang sekarang mengontrol uang. Pemerintah-pemerintah negara di dunia tidak akan dapat menerbitkan uang lagi. Malah bank-bank yang sekarang dikontrol oleh umat Yahudi akan menerbitkan uang elektronik plastik. Keruntuhan uang tersebut bisa saja terjadi saat Israel melancarkan perang besar melawan bangsa Arab, kemudian dengan berhasil menentang seluruh dunia. Keberhasilan kekuatan militer dan politik bersama dengan kontrol finansial baru yang datang dengan runtuhnya uang kertas akan menjadikan status Israel sebagai negara penguasa di dunia. Penulis ini percaya bahwa peristiwa tersebut sepertinya akan terjadi dalam 5 hingga 10 tahun lagi, atau bahkan lebih cepat. Israel dengan berhasil telah menantang Presiden Amerika Serikat yang meminta beberapa kali kepada Israel agar menarik pasukan militernya dari kota-kota Palestina yang didudukinya,
setelah gelombang bom manusia warga Palestina mengambil banyak korban warga Yahudi Israel. Apa kenyataan dari serangan riba? Daya yang muncul pada zaman modern dan yang merestorasi negara Israel adalah daya yang telah memberdaya seluruh umat manusia dengan riba. Al-Quran mengidentifikasi daya tersebut sebagai bangsa Yajud, Gog dan Majud Magog, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan Dajjal al-Masih palsu. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa zaman Dajjal akan menjadi zaman tersebarnya riba secara universal. Ulama Islam terkemuka, Dr. Muhammad Iqbal, mengejutkan dunia muslim saat dia menyatakan, sejak tahun 1917, bahwa lepasnya Yajud dan Majud dalam ayat Al-Quran telah terjadi. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa daya riba yang memperdaya umat manusia adalah serangan dari makhluk jahat yang diciptakan Allah sendiri. Tujuan penyerang adalah untuk menghadapkan seluruh umat manusia termasuk muslim pada ujian keimanan terbesar yang dialami umat manusia dari sejak Adam alaihi salam hingga hari kiamat. Tujuan dari penyerang adalah untuk menipu umat Yahudi dan membimbing mereka menuju kehancuran terakhir. Bagian terpenting dari serangan itu adalah ujian riba. Kita sekarang hidup dalam ujian tersebut. Bukti sampai sejauh ini menunjukkan bahwa kebutaan spiritual dunia Yahudi gagal dengan menyedihkan dalam menghadapi ujian tersebut. Spiritual umat Islam pun tampak buta, tidak sanggup menghadapinya. Allah Maha Tinggi menyatakan perang melawan Israel. Allah Maha Kuasa berfirman dengan suatu bahasa yang keras bahwa dosa riba dapat menjadi dosa terbesar. Murka Allah terhadap penindas, karena penindasan riba begitu besar, sehingga pada hari kebangkitan mereka akan berdiri di hadapannya menjadi suatu kaum yang diliputi kegilaan, karena sentuhan setan. Saat negara Yahudi Israel melakukan riba, maka Allah tidak hanya akan menghukum bangsa tersebut pada kehidupan akhirat, bahkan Dia dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka di dunia ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka waspadalah terhadap pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Al-Baqarah 278-279. Buku ini mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa umat Yahudi mengendalikan sistem perbankan di seluruh dunia saat ini. Tetapi ayat Al-Quran di atas adalah tanda begitu kerasnya larangan riba dari Allah Maha Tinggi. Dalam keseluruhan sejarah wahyu ilahi, sepengetahuan saya, Allah yang Maha Kuasa tidak pernah menggunakan bahasa yang begitu keras pada hal apapun selain riba. Setelah kematian Sulaiman alaihi salam, bangsa Bani Israel menyelewengkan Taurat dengan menulisnya ulang beberapa kali dalam beberapa versi yang berbeda. Sarjana Alkitab Harvard Amerika, Richard Friedman, telah menunjukkan kesimpulan ini dalam hasil karyanya yang sangat penting berjudul Who Wrote the Bible? Siapa yang menulis Alkitab? New York, Harper and Row, tahun 1989. Bani Israel menghilangkan ayat-ayat dalam Taurat mengenai tempat ibadah atau masjid yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam di Arabian, Ka'bah dan ibadah haji tidak lagi ditemukan dalam Taurat. Mereka juga mengganti semua ayat mengenai Ismail alaihi salam sebagai anak yang dikorbankan dengan nama saudaranya yakni Ishak alaihi salam. Padahal Ishak alaihi salam belum dilahirkan saat ujian pengorbanan tersebut terjadi. Sebagai tambahan, anak yang dikorbankan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai Halim Sabar Safat 37:101. Sedangkan anak yang dilahirkan Sarah digambarkan sebagai Alim Bijaksana Al-Hijr 1553. Mereka mengganti Arabia dengan Palestina sebagai tempat pengorbanan. Zamzam, mukjizat mata air yang muncul di gurun pasir saat Jibril alaihi salam menggosokkan tumitnya di pasir, sekarang menjadi mata air di Palestina. Mereka menjelek-jelekkan Ismail alaihi salam dalam Taurat sebagai orang yang seperti keledai liar dan mengeluarkannya dari perjanjian Allah, sehingga mereka dapat mengklaim status eksklusif sebagai umat pilihan Allah. Yang paling berbahaya adalah mereka menyelewengkan larangan Tuhan pada riba. Mereka mengubah Taurat untuk membuatnya mengizinkan uang dipinjamkan dengan bunga kepada orang-orang non-Yahudi, sedangkan tetap menjaga larangan riba pada transaksi antar sesama Bani Israel. Ulangan Deuteronomi 23:20-21. Allah Maha Kuasa menanggapi kejahatan kejam ini
dengan mengirimi mereka sepasukan makhluknya yang memiliki keahlian perang. Raja Babilonia, Nebukadnezar, menyerbu Israel, mengalahkan Bani Israel, memperbudak semua yang ditawan, menghancurkan negara Israel dan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman alaihi salam, dan membawa pulang Bani Israel ke Babilonia untuk dijadikan sebagai budak Al-Israel. 1745. Ini adalah bukti kuat kemampuan Allah melancarkan perang. Ada bukti kedua saat Kaisar Romawi, Titus, membinasakan Yerusalem dan menghancurkan tempat ibadah untuk yang kedua kalinya Al-Israel. 1704. Ini pun berhubungan dengan riba. Allah telah mengutus 3 nabi, Zakaria alaihi salam, Yunus John alaihi salam, dan Isa Yesus alaihi salam kepada Bani Israel. Golongan Bani Israel yang menolak nabi-nabi ini menjadi umat Yahudi. Umat Yahudi membunuh Zakaria alaihi salam di dalam Masjid Al-Aqsa. Matius Mato 24:35, 36, Lukas Luke 11:51. Yunus John alaihi salam dibunuh dengan tipu daya dan akhirnya umat Yahudi menyombongkan diri bahwa mereka telah membunuh Isa Yesus alaihi salam. Ketiga nabi Allah telah memperingatkan dan mengutuk mereka karena kejahatan mereka. Ini termasuk peringatan kepada umat Yahudi atas kejahatan mengubah Taurat dan mengkonsumsi riba. Isa alaihi salam, contohnya, pergi ke Masjid Al-Aqsa dan memergoki mereka melakukan riba. Dia alaihi salam mengutuk mereka, membalikan meja-meja mereka, mengusir mereka keluar dari tempat ibadah, dan menyatakan, kalian telah mengambil rumah Allah dan mengubahnya menjadi sarang para pencuri. Dengan demikian, karena nabi-nabi Allah mengungkap kejahatan mereka yakni mengkonsumsi riba. Di antara kejahatan-kejahatan lainnya, sehingga mereka membunuh mereka kecuali Isa alaihi salam yang secara ajaib diselamatkan Allah. Allah Maha Tinggi merespon kejahatan ini dengan mengirim pasukan Romawi yang menghancurkan negara Israel untuk yang kedua kalinya. Peringatan pernyataan perang dari Allah Maha Tinggi karena konsumsi riba akan dianggap lebih serius jika kita merenungi kenyataan bahwa Allah Maha Tinggi telah turun tangan untuk melindungi masjid pertama Ka'bah di Mekah saat Abrahah datang dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Al-Quran Al-Fil 105:15. Bahkan saat Ka'bah dipenuhi dengan patung berhala, Allah Maha Tinggi masih turun tangan untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Tetapi, bahkan meskipun tidak ada patung berhala di masjid yang kedua Masjid Al-Aqsa, Allah Maha Tinggi telah 2 kali mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Yang demikian itulah gambaran begitu besarnya murka Tuhan atas penindasan yang disebabkan oleh riba. Peringatan keras untuk umat Yahudi adalah bahwa syirik dalam negara Israel sekuler dan riba dalam kehidupan ekonominya, keduanya dengan jelas melanggar syarat-syarat yang ditetapkan Tuhan bagi pewaris tanah suci. Akibat dari pelanggaran tersebut adalah bahwa Allah Maha Tinggi akan menanggapinya dengan menghukum mereka. Bagian 2. Bab 3 Kesimpulan. Dan sekiranya kami jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan terperinci dalam bahasa yang dapat kami mengerti? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain Arab, sedangkan Rasul yang menyampaikan kitab ini adalah seorang Arab? Katakanlah, kitab ini adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang tidak beriman padanya, ada ketulian pada telinga mereka, dan ada kebutaan pada mata mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Al-Quran Al-Fusilat 41-44. Sekarang tiba waktunya, kami menyimpulkan dengan penegasan singkat tentang intisari buku ini, yaitu sebagai berikut. Perubahan revolusioner misterius yang mengubah bangsa Eropa dari budaya pagan menjadi Kristen, yang sangat besar juga dengan kaum buruh Yahudi yang sedikit namun berpengaruh. Akhirnya memberikan jalan menuju perubahan revolusioner yang bahkan lebih misterius, yaitu menghasilkan bangsa Eropa yang sama menjadi sekuler yang pada intinya tidak bertuhan dalam proses menjadi umat Kristen dan Yahudi. Orang kulit putih modern yang tidak bertuhan meruntuhkan kesucian agama Kristen juga Yahudi dan menghancurkan apapun yang masih sakral yang tersisa dari kedua agama ini. Orang kulit putih sekuler modern dan manusia tiruannya yang berkulit coklat, kuning, dan hitam sekarang mencoba melakukan pada Islam apa yang sudah dicapai dalam agama Yahudi dan Kristen.